Selama masa raya Pentakosta sampai masa raya Pentakosta saya akan bicara terus tentang Holy Spirit, Roh Kudus gitu ya. Tujuan saya adalah supaya saudara semakin akrab dengan Roh Kudus. Saudara tidak kaku dengan Roh Kudus ya. Saudara semakin mengasihi Roh Kudus. Bahkan pagi ini kita boleh ulurkan tangan kita minta pimpinan Roh Kudus. Bahkan ulurkan tangan kita untuk kita menerima pertolongan dan pemulihan daripada kuasa Roh Kudus. Semakin akrab, semakin mengasihi, gak kaku dengan Roh Kudus saudara ya. Nah, hari ini saya mau bicara tentang berkat ada dalam persatuan. Mari kita baca ayatnya. Kisah Rasul pasal yang kedua, kita membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat saudara ya. Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 4. Saya membaca ayat 1, lalu saudara lanjut ke ayat yang kedua, nanti 4-nya sama-sama ya. Kisah pasal 2 ayat 1 saya baca begini kata firman Allah. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Teruskan ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga saya baca. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat sama-sama kita baca 2 dan 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum peristiwa Pentakosta terjadi di mana 120 orang mereka menantikan janji Bapa, karena itu pesan Yesus kepada mereka sebelum naik ke sorga. Mereka berkumpul di satu tempat yang namanya loteng Yerusalem. Ya, mungkin sedikit saya cerita. Jadi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus ternyata dia gak langsung naik ke sorga. Masih 40 hari dia ada di dunia ini. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya yang mulai goyah, mulai bimbang supaya dipulihkan imannya, kuat tegas kembali imannya. Menampakkan diri kepada banyak orang. Bahkan terakhir kata Alkitab, dia menampakkan sekaligus kepada 500 orang lebih. Nah, pesan Pentakosta, jangan tinggalkan Yerusalem. Yesus melarang, jangan tinggalkan Yerusalem, tetap di Yerusalem. Itu kepada 500 orang. Mungkin untuk diperjelas, tolong multimedia sediakan ayat ya. Tadi saya nggak sempat catat ya. 1 Korintus 15 itu pada ayat yang ke-6. 1 Korintus 15 ayat yang ke-6 itu kepada 500 orang. Coba tolong multimedia, saya baca di sini saudara ya. Lihat ya. Sesudah itu, setelah dia bangkit masih 40 hari di dunia, ia menampakkan diri kepada, perhatikan, lebih dari 500 saudara sekaligus. Bukan cuma kepada 1, 2, 5, 10 orang. Dia bangkit menyatakan aku sudah bangkit, aku hidup. Sekaligus dia menampakkan dirinya kepada 500 orang tentang kuasa kebangkitan kehidupannya. Nah perhatikan, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Di masa itu maksudnya. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Nah yang menarik, setelah dia menampakkan diri sekaligus kepada 500 orang itu, kemudian dia naik ke sorga. Nah perhatikan, sebelum dia naik ke sorga, dia kasih pesan kepada 500 orang sekaligus, sebutlah 500. Pesannya adalah ini, dalam Kisah Rasul pasal 1 kalau kita baca, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Kisah 1 misalnya ayat yang keempat gitu ya. Kisah Rasul pasal 1 keempat, kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Ya, nantikanlah janji Bapa. Lalu ayat yang kelima dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis membaptis kamu dengan air, tidak lama lagi, kata Kisah 1 ayat yang kelima. Nah, ini ada ayatnya dimunculkan. Terima kasih multimedia supaya enak ngertinya. Saya baca mulai ayat yang keempat karena multimedia membantu kita memunculkan ayat. Lihat ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, saya baca ya, ia, ini pesannya, melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ini perintah.
Perintahnya apa? Jangan tinggalkan Yerusalem, melarang mereka tinggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ di Yerusalem. Pokoknya kamu jangan kemana-mana. Untuk apa? Nantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Janji Bapa maksudnya adalah Roh Kudus dicurahkan. Makanya ayat yang kelima dikatakan begini. Coba sama-sama kita baca deh ayat yang kelima. Yesus tegas mengatakan sebelum dia naik ke sorga. Ayat yang kelima, 2 dan 3. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jelas. Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Tapi kebiasaan umat Allah dilarang justru dilakukan. Saudara ya. Dilarang justru malah dilakukan. Yang disuruh malah gak dikerjakan. Perintahnya Tuhan adalah melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Pokoknya lu gak usah nginjil dulu. Lu gak usah kemana-mana dulu. Gak usah bersaksi. Nanti berikutnya. Yang penting kamu nantikan janji Bapa dulu. Pokoknya kamu tetap di Yerusalem. Karena tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu pesan Tuhan. Jangan kemana-mana pokoknya. Dan 500 orang lebih ini berkumpullah mereka di loteng Yerusalem. Tempatnya namanya itu. Loteng Yerusalem. Tetapi ternyata setelah Yesus naik ke surga di hari ke-40, 41 berarti hari pertama, hari kedua masih berkumpul barangkali. Tapi hari 3 mulai merotoli, orang Jawa katakan. Satu persatu mulai meninggalkan loteng Yerusalem. Dari 500 orang mulai berkurang sampai di hari yang ke-10 atau 40 tambah 10, hari ke-50 itu pas hari Pentakosta. Itu yang tersisa, yang bersehati, bersepakat tetap tinggal di loteng Yerusalem, tinggal 120 orang. Kemana yang 380 gak sehati lagi? Kemana yang 380 gak bersepakat bersatu lagi? Satu persatu tinggalkan loteng Yerusalem, pulang ke rumah mereka masing-masing. Mereka pikir, mana janji Bapa? Kok gak turun-turun? Mana Roh Kudus? Katanya dibaptis dengan Roh Kudus. Sebab pada waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan, tinggal dalam hidup orang percaya. Mereka masih menanti. Saya mau ingatkan, hari ini kita gak menanti lagi Roh Kudus. Kita gak menunggu. Sebab Roh Kudus diam dalam hidup kita. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu, pasal 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Dan Roh Allah diam di dalam kamu. Saudara, kata diam di dalam kamu, terjemahan bahasa Inggris mengejutkan. Pakai kata permanent dwelling in you. Roh Kudus diam di dalam kamu, permanent dwelling in you. Roh Kudus tinggal permanen. Nah, tapi seringkali Roh Kudus ada di hidup kita, tapi dia nggak aktif tapi pasif. Nah, ayat ini bilang, begitu Roh Kudus dicurahkan sejak masa 2000 tahun yang lalu, masa raya Pentakosta, sejak itulah Alkitab katakan Roh Kudus itu permanen diam dalam diri kita. Jadi hari ini saya ingin berkata kepada saudara, Roh Kudus itu diam ada dalam hidupmu. Saya cuman ingin membangkitkan ini kembali kepada gereja Tuhan. Bahwa saudara tidak berjalan sendiri. Ada Roh Allah diam permanen dalam hidupmu. Dan saya berdoa, Roh Allah yang pribadi, Allah yang berkuasa tanpa batas itu, dia teraktivasi, dia bergerak, dia bekerja, dia menolong kita. Dia aktif bukan pasif. Kenapa dia pasif? Karena kita suka mendukakan dia dengan dosa. Kita suka gak nurut, gak taat sama dia. Ketika kita mendukakan Roh Allah, maka kuasanya makin lama makin pasif. Dia ada, tapi seperti gak ada. Ada banyak orang Kristen gak ada kuasa. Karena kuasa itu makin menurun, makin hilang. Dia permanen ada, tapi dia gak menolong kita. Karena kelakuan kita yang bikin semuanya jadi pasif, saudara ya. Saya gak bicara tentang itu. Tetapi menarik, masa perjanjian baru Roh itu diam dalam kita. Tetapi pada masa 2000 tahun yang lalu, para murid masih disuruh nantikan janji Bapa di loteng Yerusalem. Tapi sayang, yang menanti hanya tersisa 120 orang. Makanya ada muncul ayat yang ke-1. Nah, ini yang saya coba tunjukkan sama saudara.
Yang seringkali saya pikir ini jarang digali. Makanya saya coba angkat sodorkan sama saudara. Lihat ayat yang pertama saudara ya. Saya baca dikatakan begini. Ketika tiba hari Pentakosta, hari ke-50 berarti. Roh Kudus itu berkali-kali saya katakan bukan hanya milik orang Pentakosta. Roh Kudus milik setiap orang percaya. Saya pernah melihat ketika saya di Bandung, seorang pastor dari Katolik di Bandung, di Pasteur, itu penuh Roh Kudus loh, berbahasa roh. Kalau dipikir-pikir pastor Katolik, karena Roh Kudus itu milik orang percaya. Mau saudara Protestan, ya mau kita Pentakosta karismatik, Roh Kudus milik setiap kita dan diam di dalam kita. Roh Kudus punya kita. Bukan punya merasa gini, saya orang karismatik, saya Pentakosta. Roh Kudus punya setiap kita. Nah Alkitab katakan ketika tiba hari Pentakosta, Alkitab bilang begini, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Semua orang percaya, waktu itu adalah 500 orang lebih berarti berkumpul di satu tempat. Di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab yang ditulis disalin oleh Lembaga Alkitab Indonesia, rupa-rupanya saya tidak mengerti ada satu kalimat kata yang hilang. Hanya dikatakan semua orang percaya berkumpul di satu tempat, ya. Ada satu kata yang hilang di sini. Terjemahan bahasa Inggris ada kata one accord in one place. Lembaga Alkitab Indonesia hanya mengatakan in one place. Tetapi kata one accord-nya hilang. Tidak tercatat, tidak tertulis. Hanya dikatakan semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tetapi versi bahasa Inggris ada kata one accord. Bersehati, berkumpul di satu tempat, tapi berkumpulnya itu sehati. Berkumpul di satu tempat, tetapi bersatu dan bersepakat. Karena bisa jadi orang itu kumpul sama-sama di satu gedung yang sama, di satu tempat yang sama, tapi belum tentu bersehati loh. Bisa kumpul di satu tempat yang sama, belum tentu satu tujuan, bersepakat, bersatu sama-sama. Alkitab katakan pada waktu itu Alkitab menerangkan mereka berkumpul di satu tempat, bersatu dengan bersehati, bersatu dengan bersatu, dengan persatuan. Bukan cuma kumpul-kumpul. Dan rupanya ini menjadi kunci di mana 120 orang semuanya mereka mengalami baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Nanti satu kali kalau Tuhan kehendaki saya coba sampaikan sama saudara perbedaan baptisan Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus. Saya coba akan terangkan, kemarin saya terangkan Roh Kudus datang bagaikan angin. Kalau Tuhan kehendaki Senin berikutnya dia datang bagaikan api. Ayat per ayat saya coba terangkan sama saudara. Tapi saya pagi ini ingin angkat dulu ayat ke-1. 120 orang ini, yang 380 gak bersehati. Mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Makanya mereka tidak mengalami baptisan kepenuhan Roh Kudus. Yang ngalami siapa? Yang ngalami adalah 120 orang yang berkumpul di satu tempat yang Alkitab katakan one accord in one place. Berkumpul di satu tempat, bersatu dan bersehati, bersepakat. Itu yang ngalami. Nah, ketika kita membaca ayat 1 ini dalam versi bahasa Inggris, saya menulis statement begini sama saudara. Rupanya Roh Kudus itu dia baru mau bekerja dalam hidup orang percaya. Roh Kudus baru mau turun kepada orang percaya di masa perjanjian baru itu ketika umat Tuhan itu in one accord. Dalam satu kesatuan, dalam satu kebersatuan. Ketika mereka bersehati, 120 orang di lautan Yerusalem, semuanya dipenuhi Roh Kudus. Berdasarkan Kisah pasal 2 ayat 1, saya mau bilang sama saudara, rupanya ini cara kerja Roh Kudus. Cara kerjanya Roh Allah, dia baru mau bekerja. Dia baru mau turun menyatakan kuasanya ketika dia melihat umat Allah itu bersehati, bersatu, bersepakat. Gak ada kesatuan, dia gak akan turun. Gak ada kesehatian, dia gak akan bekerja. Makanya ada banyak ayat-ayat dalam firman Allah. Saya kasih contoh, Amos pasal 3 ayat yang ketiga.
Ini contoh buat kita. Kalau kita lihat dalam ayat ini, Amos 3 ayat 3, saya ingin kita sama-sama membaca ayat ini saudara ya. Amos 3 ayat yang ketiga, 2 dan 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ini bicara one accord, kesehatian. Ini bicara kesepakatan bersatu. Berjalankah dua orang bersama-sama? Dua ini adalah angka jamak yang terkecil. Ini bisa bicara tentang suami istri. Bisa enggak laki-laki perempuan itu tanpa bersepakat dulu, tanpa berjanji dulu, ayo kita ketemuan di tempat ini ya. Lalu bisa jalan bersama, ada di tempat yang sama? Nggak mungkin. Kalau mereka bisa ada di tempat yang sama, dua orang persekutuan kecil ini, itu pasti udah bersepakat dulu, udah janjian dulu. Begitu juga dengan yang namanya laki-laki perempuan, akhirnya mereka menjadi suami istri, diberkati dalam nikah yang kudus, jadi suami istri karena sudah bersehati dulu. Sudah ada kesepakatan di antara duanya. Contoh, misalnya yang laki-laki berkata begini, aku berjanji kepadamu, laki-laki janji sama perempuannya, mempelai perempuan, aku janji sama kamu. Mulai sekarang aku tidak akan lirik-lirik lagi wanita yang lain. Aku tidak akan memandang wanita yang lain di hatiku. Pokoknya di hatiku hanya ada engkau saja. Begitu juga yang wanita berkata, aku juga sama. Aku tidak akan lirik melihat memandang pria lagi yang lain. Pria yang terbaik di hatiku ya cuma engkau. Mereka saling berjanji, bersepakat di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan. Aku akan setia kepadamu di masa senang, di masa susah, di masa manis, di masa pahit. Pada waktu kaya, pada waktu miskin, bahkan pada waktu kamu sehat, waktu kamu sakit. Sampai maut memisahkan kita berdua. Ada kesepakatan, ada kesatuan. Disitulah mereka menjadi suami dan istri, saling berjanji dan bersepakat. Karena gak ada ceritanya laki perempuan bisa jadi suami istri kalau gak sepakat dulu, sehati dulu. Gak ada cerita bisa tinggal di satu rumah yang sama itu karena bersehati. Nah kemudian dalam perjalanan waktu yang terjadi seringkali tinggal satu rumah tapi sehatinya kadang-kadang sudah mulai hilang. Nah sekarang dengan cepat saya mau tunjukkan sama saudara. Kenapa Roh Kudus baru mau turun, baru mau bekerja di hari ke-10 itu berdasarkan one accord in one place. Mereka bersehati, bersepakat di satu tempat. Saya coba angkat tunjuk sama saudara berkat apakah yang Tuhan berikan kalau kita sehati. Ayat yang sangat kita kenal, familiar. Mazmur 133 ayat 1-3. Mari kita baca ayat ini saudara. Saya baca satu supaya saudara gak bengong, gak ngantuk. Saudara baca 2, 3-nya sama-sama ya. Ayat 1 saya baca begini kata firman. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya, perhatikan, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Teruskan ayat yang kedua saudara. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Sama-sama kita baca di ayat yang ketiga, 2 dan 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini Mazmur Daud dikatakan sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya apabila, perhatikan, saudara-saudara seiman maksudnya adalah berdiam dengan rukun. Jadi setiap kali Tuhan melihat ada orang bisa duduk diam bersama dengan rukun. Kata diam bersama dengan rukun ini bicara one accord. Ini bicara bersehati, bersepakat. Bisa duduk bersama diam dengan rukun. Ini bicara sehati one accord. Dan ternyata di mata Tuhan setiap kali dia melihat umatnya, di mata Tuhan setiap kali dia melihat anak-anaknya bisa rukun, bisa diam bersama, bisa sepakat, bisa sehati. Itu di mata Tuhan alangkah baiknya. Indah di mata Tuhan, baik di mata Tuhan. Ketika Tuhan lihat ada anak-anak Tuhan bisa rukun diam bersama. Karena masalahnya jujur di dunia ini
Cari yang rukun-rukun itu susah. Banyak pelayanan hancur, pecah, nggak rukun. Banyak keluarga pecah, nggak rukun gitu ya. Apalagi keluarga, rumah tangga, keluarga besar begitu ya, urusan kehwe. Oh nggak bisa rukun. Urusan toko, urusan warisan ya kehwe dari orang tua. Urusan bisnis, keuangan, seringkali nggak rukun. Seringkali papa mama kita tanpa kita sadari orang tua kita sampai terluka hatinya. Orang tua kita sampai rasanya apa ya, kecewa hatinya gitu ya, terluka hatinya. Melihat kelakuan anak-anaknya gak rukun. Anak sama anak bertengkar, anak sama menantu iparnya bertengkar keras. Sama cucu sama segala macam bertengkar. Urusannya warisan, urusannya uang. Nanti kapan bersatu? Kalau makan bareng bisa bersatu. Nanti kalau salah satu, maaf nih ya. Kalau satu orang tua mati, semuanya bersatu menghadapi mati. Bersatu ketika orang tua mati. Tapi ketika urusan uang, urusan bisnis, urusan usaha, warisan orang tua, oh susah bersatu. Bersatu bersahati itu susah loh. Makanya di mata Tuhan, ketika Tuhan lihat umatnya di gereja, umatnya di keluarganya masing-masing itu bersatu, bisa diam dengan rukun, bisa one accord in one place. Itu Tuhan katakan baik di mata Tuhan, indah di mata Tuhan. Berkat apa yang turun, berkat apa yang Tuhan berikan ketika umatnya ini bisa bersatu. Ayat kedua, berkat yang pertama dikatakan begini, seperti minyak yang baik, ini menarik ya, seperti minyak yang baik dari di atas kepala, dari kepala Harun rupanya meleleh ke janggut. Terus yang meleleh ke janggut Harun, imam besar Harun, sampai ke leher jubahnya. Leher jubah ini ternyata sebetulnya itu leher jubah sampai bagian bawah. Artinya ketika imam besar Harun, jadi ayat ini menerangkan berkat apa yang kita dapatkan kalau kita bisa rukun sama orang, bisa bersepakat, bersahati datang kepada Tuhan. Saya berdoa pagi ini ketika kita ibadah online, meskipun kita tidak bertatap muka, tapi saya bisa merasakan kehadiran saudara dengan roh setiap kita masing-masing. Secara roh kita bersepakat pagi ini. Secara roh kita bersatu satu tujuan, cari Tuhan. Tujuan kita cari firman yang hidup. Kita nggak cari yang lain. Kita sepakat rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kalau dalam ibadah live streaming pagi ini, kita bisa bersehati sama-sama dengan roh kita mencari Tuhan. Berkat ini akan turun. Berkat apa? Minyak dari kepala itu turun. Secara rohani kepala gereja itu Yesus. Minyak itu bicara minyak urapan kan. Dari kepala Harun sampai ke leher jubah. Ini saking limpahnya minyak, saking banyaknya minyak dari kepala sampai meleleh ke janggut. Dari janggut sampai ke leher jubah, sampai turun ke bawah. Ini saking limpahnya minyak. Minyak di sini jelas minyak urapan. Minyak di sini bicara Roh Kudus sampai ke leher jubah. Saudara tahu, minyak urapan Roh Kudus sampai turunnya ke leher jubah. Ini bicara apa leher jubah? Bicara kuasa. Anda masih ingat peristiwa dalam Injil Lukas dikatakan satu kali ada seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Masih ingat cerita itu ya? Dia mendekati Yesus, dia menjamah ujung jubahnya Yesus, leher jubahnya Yesus. Ketika dia jamah, itu mengalir kuasa. Karena begitu dia berhenti pendarahannya, Yesus langsung tanya, siapa yang menjamah aku? Murid-muridnya berkata, kenapa engkau bertanya seperti itu? Semua orang menjamah engkau, semua orang menjamah jubahmu. Setiap orang jamah jubahnya karena mengalir kuasa. Oh enggak, aku merasa ada seorang menjamahku dengan cara yang luar biasa. Aku merasa, kata Alkitab, kalau saudara mau saya tunjukkan ayatnya ya, jubah bicara kuasa. Coba saya cari ayatnya. Itu dalam Injil Lukas saudara ya. Lukas pasal 8, coba mulai ayat 43 kali saudara ya. Iya, Lukas pasal 8 ayat 43. Saya baca ya supaya Anda jelas clear di sini ya. Adalah seorang perempuan dikatakan dalam ayat ini sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. 44 dikatakan begini. 44 dengan cepat turun ke bawah. Ya, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jelas ya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Coba turun ke bawah 45.
Coba turun pada ayat yang ke-46, dengan cepat saya potong-potong saja. 46 coba saudara lihat. Tetapi Yesus berkata, ya, ada seseorang yang menjamah aku, perhatikan, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Ketika perempuan jamah ujung jubahnya Yesus, Yesus berkata, aku merasa ada kuasa yang keluar. Merasa kuasa keluar. Saudara, saya pernah donor darah. Saya dulu takut sama jarum suntik, tapi sekarang takut itu hilang. Ya, karena saya dulu pernah sakit gara-gara takut sama dokter disuntik kan saudara. Jadi saya udah bisa kalahkan ketakutan itu. Ketika saya donor darah, dimasukin jarum yang cukup besar ya. Tapi saya udah hilang takutnya itu kan. Jadi saya liatin darahnya keluar gitu. Darahnya keluar, saya lihat keluar dari tubuh saya. Ada sakit sedikit sih di sini. Tapi anehnya, jujur saya berkata, nggak tahu ya pengalaman saudara. Ini saya ngomong pengalaman saya ketika donor darah. Saya lihat darah saya keluar, tapi saya nggak merasa keluar tuh. Ada keluar tapi nggak merasa. Rasa gini, enggak. Ya, kecuali kalau kita minum begini, kita rasa ada yang masuk. Setuju ya? Kita makan sesuatu, makan kue, makan nasi, ada sesuatu yang masuk ke tubuh kita, kita rasa ada yang masuk. Ya, tetapi ketika donor nggak rasa keluar saudara ya. Ya mungkin yang lain ya gak enak ngomongnya sorry. Kalau kita ke toilet, buang air kecil, buang air besar itu keluar terasa. Yesus berkata ketika perempuan pendaharan menjamah ujung jubahnya, itu yang aku merasa ada kuasa yang keluar. Dan kuasa itu yang langsung membuat perempuan ini berhenti pendaharannya, langsung sembuh. Tanpa Yesus doakan. Tanpa Yesus panggil sini, kamu pengen apa? Enggak, gak pakai ditanya. Tetapi begitu dia berhasil menjamah jubahnya Yesus, kuasa keluar, dia sembuh. Saudara, ayat ini bilang jubah itu bicara kuasa. Kapan kuasa Tuhan turun kepada keluarga kita? Kapan kuasa minyak Roh Kudus turun dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita? Ketika kita bisa bersatu. Gampang, saya kasih tahu. Kalau saudara tidak ingin diberkati Tuhan, gampang caranya. Ya, kalau saudara ingin rezekimu, berkatmu mampet, gampang. Sederhana saja, bertengkar terus. Di pekerjaan bertengkar terus, dalam keluargamu bertengkar terus. Kuasa itu nggak turun. Saudara, kuasa itu kalau kita bicara kuasa, jubah bicara kuasa. Kuasa itu bicara perbuatannya. Kuasa itu bicara mujizatnya. Kuasa Tuhan ketika turun dalam hidup kita, bekerja dalam hidup kita, kuasa itu kelihatan. Sakit jadi sembuh, kamu terima kuasa. Bangkrut dibangkitkan lagi, itu kuasa. Yang berantakan dipulihkan, itu kuasa. Kuasa itu hasil daripada pribadi Tuhan yang ada. Jadi bedakan antara hadirat Tuhan dengan urapan kuasa. Urapan mengalirkan kuasa. Saya pernah ajarkan, tapi yang kita kejar bukan kuasa. Yang kita kejar adalah pribadinya, kehadirannya. Hadirat Tuhan ketika dia turun mengalirkan kuasa. Makanya waktu itu kan ada hadirnya Tuhan kan. Hadiratnya ada, makanya mengalirkan kuasa. Jadi sederhana ya, untuk mengalirkan kuasa urapan, kita harus cari pribadinya, sepakat. Ketika kita menyembah doa pagi sepakat. Jangan yang sini menyembah, sana santai-santai. Ambil, saya berharap Anda ibadah pagi ini ibadah yang serius gitu ya. Jangan sampai kualitas ibadah kita turun ambruk jauh banget, turun ke bawah. Sambil ibadah, Anda sambil santai, sambil apa saudara ya? Sambil makan kah saudara? Coba kalau waktu kita ibadah 1 jam sungguh-sungguh. Sepakat semuanya. Oh setiap doa pagi, Roh Kudus akan melawat dengan kuasanya. Terjadi kesembuhan, terjadi lawatan. Sebab ketika kita mencari pribadinya, hadirat pribadinya mengalirkan urapan, mengalirkan kuasa. Ternyata kapan kuasa itu turun? Ketika kita bersatu. Jadi sederhana saudara ya. Di mana keluarga yang bersatu, dia bisa rukun, papa, mama, orang tua dengan anak rukun. Minyak itu mesti ada di situ. Minyak ternyata yang ada di jubah itu bicara kuasa. Kuasa itu terjadi, selalu ada kemenangan, selalu ada jalan keluar. Dengan cepat, berkat yang kedua itu adalah embun. Mazmur 133 di ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon, ini penting kata-kata ini, yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Bukan cuma gunung Sion, sebab gunung-gunung Sion itu bicara kehidupan orang percaya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat,
kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat dikatakan embun itu gambaran berkat. Berkat yang kedua, yang pertama adalah kuasa. Yang kedua ternyata embun. Embun bicara berkat dari Tuhan setiap hari. Setiap pagi ada berkat Tuhan. Setiap pagi ada embun rezeki dari Tuhan. Dan luar biasanya berkat embun ini dari Gunung Hermon itu bisa turun dikatakan ke Gunung Sion. Memang secara posisi Gunung Hermon lebih tinggi. Gunung Sion di bawah. Ya, berkat itu dari atas turun ke bawah, dari sorga turun ke setiap kita ketika kita bersatu. Bukan cuma itu, Gunung Hermon, Gunung Sion, saya itu baca ya di ensiklopedia, jaraknya ternyata sekarang diukur itu hampir 300 km lebih. Kalau naik mobil itu hampir 5 jam loh saudara. Hampir 5 jam dengan kontur jalan di sana yang gak kayak jalan tol gitu ya. Hampir ditempuh 5 jam lebih, jarak 300 km lebih loh jaraknya. Artinya ini berkat yang gak mungkin. Rasanya berkat yang mustahil. Mana bisa jarak 300 km lebih berkat embun dari Hermon turun jauh 300 km lebih ke Gunung Sion. Gak mungkin. Tapi ini berkat yang memang mustahil. Yang gak mungkin jadi mungkin. Berkat turun datang sama kita. Mustahil. Tapi Tuhan kasih berkat sama saudara. Bagaimana caranya? Tuhan lihat bersatu, memang gak mungkin. Ini berkat yang mustahil, ini berkat spesial. Ini berkat khusus, berkat dari Gunung Hermon turun ke Gunung Sion. Jaraknya 300 km lebih. Ini berkat yang khusus. Ini gak bisa sembarangan turun. Kenapa bisa datang? Gak mungkin kita terima. Tapi kita terima karena apa? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi ternyata berkat dari sorga itu bisa diperintahkan sama Tuhan. Hai berkat, datang kamu ke Yohanes Naftali sana. Aku lihat dia rukun, dia bersatu dengan keluarganya. Turun kamu di gereja GSPI di Jombang. Karena jemaat di sana rukun, jemaatnya bersaudara, jemaatnya akur, memperhatikan satu dengan yang lain. Jemaat di Jombang tidak ada yang kelompok-kelompokan. Jemaatnya nggak ada yang blok-blokan. Kaya sama kaya, miskin sama miskin. Mereka akur, mereka saling memperhatikan. Hai berkat, aku perintahkan berkati gereja sana. Berkati keluarga ini, berkati pekerjaan ini. Ini berkat yang nggak mungkin. Tapi kau bisa terima pendeta. Tuhan yang perintahkan berkat. Hai berkat, kamu pergi ke sana. Oh ini menarik loh. Kok bisa Tuhan perintahkan berkat? Karena Tuhan lihat bersatu. Makanya dalam usaha pekerjaanmu juga kalau ada pegawai mulai tukaran, bertengkar gitu maksudnya. Cepat disatukan. Supaya bersatu. Bersatu itu kayak tempat wadah menerima berkat. Gereja tidak akan ada berkat, apalagi minyak, apalagi embun dari Hermon. Kalau gak bisa bersatu. Saya berdoa jemaat di Jombang, kamu mesti bersatu ya. Bersaudara dengan yang lain. Karena setiap kita ibadah, minyak pasti turun. Bahkan embun itu turun dari sorga. Tuhan perintahkan memberkati kita. Bahkan ada berkat berikutnya, kehidupan untuk selama-lamanya. Ini panjang umur, sehat dan kuat diberkati Tuhan. Wow, luar biasa. Berkat kehidupan Tuhan perintahkan. Saya berdoa, kehidupan panjang umur Tuhan juga beri sama saudara. Ya. Satu ayat saya tutup dengan ini karena waktu jalan ternyata. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Ada berkat kedua namanya berkat sepakat. Kalau kita berdoa, singkatnya begini, Anda catat saja ya. Di dunia ini kalau ada orang sepakat, 2 orang saja minta sama Tuhan. Bersehati saja, itu doanya dikabulkan sama Tuhan loh. Nanti kalau kita baca di ayat yang lain, Bapak yang tidak baik saja bisa kasih yang terbaik buat anaknya. Anak minta roti nggak mungkin dikasih kalajengking. Apalagi Bapakmu yang di sorga. Dia akan memberikan Roh Kudusnya kepada setiap kita. Ayat itu berkata ternyata yang terbaik dari Tuhan itu adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, dia menjadi penghibur, dia menjadi penolong, dia berkuasa melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan setiap kita. Saya tidak perpanjangkan firman Allah. Tapi pagi ini kita terima satu kunci rahasia. Bagaimana roh Allah melawat setiap kita. Bahkan berkat-berkat keajaiban Tuhan perintahkan turun atas setiap kita. Ketika kita bisa bersatu dan rukun bersama.